Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Dalam suara yang jelas dari tulang retak, pergelangan tangan murid itu tertusuk. Ketika pisau ajaib itu terlepas dari tangannya, Tan Yun meraih pisau ajaib itu dengan tangan kanannya. Mata murid itu dipenuhi ketakutan dari lubuk hatinya yang terdalam. Dia tidak menyangka bahwa Tan Yun yang berada di alam kesempurnaan agung Raja Leluhur, tidak dapat melihat dengan jelas dengan kekuatan kesempurnaan agung alam kaisar leluhurnya. Artinya, dengan kecepatan lawan saja, menginginkan nyawanya sendiri semudah mengambil apa yang ada di dalam tas. Itu di luar kekuatanmu sendiri, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun meraih pedang, dia mengayunkan pedang itu tiba-tiba, darah mengalir, dan dia menebas murid itu sampai mati. Plop, plop, kedua bagian mayat itu jatuh ke tanah dengan darah. Kekuatan yang sangat kuat, ucap Mikin menatap Tan Yun yang berdiri di udara, dan firasat buruk muncul secara spontan. 28 orang yang tersisa menatap Tan Yun, wajah mereka pucat ketakutan, dan tangan yang memegang pedang terus gemetar. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan lompatan katak Tan Yun akan begitu kejam. 28 orang memandang Mikin dan panik. Kakak senior Mi, bagaimana dia bisa lebih kuat dari yang kita duga? Iya, kakak senior Mi, apa yang harus saya lakukan? Saya takut. Mendengar ini, Mikin berkata dengan dingin, diam, tidak ada kata mundur ketika kamu membuka busur. Jika Tan Yun tidak mati hari ini, maka jika kita tidak membunuhnya, kita akan dieksekusi oleh aturan istana. Ketika membunuh dia, tidak ada yang akan terjadi, jika tidak, kita hanya akan menemui jalan buntu. Juga, jangan takut, bahkan jika itu adalah kultivator di tingkat kedua dari alam kaisar leluhur, saya tidak takut, bagaimana saya bisa takut padanya, ucap Mikin. Mikin berkata pada 28 orang, itu tidak diragukan lagi merupakan jaminan. Ya, kita akan bertarung dengannya. Benar, semuanya, jangan takut, kita akan melawannya bersama, ucap orang-orang itu. Banyak hal terkutuk, apa yang kamu lawan denganku, matilah, ucap Tan Yun. Dalam kehampaan, Tan Yun memegang pisau di tangan kanannya, tubuhnya terkejut, dan dia tidak ingin berbicara omong kosong dengan semua orang. Puci, Tan Yun melintas melewati murid pertama, kepala murid itu terpenggal, dan mayat tanpa kepala itu disemprot dengan darah dan jatuh ke dalam kehampaan. Puci. Segera setelah itu, setiap kali Tan Yun melintas melewati seseorang, satu orang terbunuh dalam cipratan darah. Tepat setelah bernafas, ketika bayangan di kehampaan menghilang, Tan Yun berdiri di udara memegang pedang ilahi, dan ujung pedang yang tajam telah menyentuh alis Mikin. Semua orang mati. Kamu, siapa kamu? Mengapa kamu begitu kuat? Ucap Mikin sangat ketakutan oleh Tan Yun yang begitu dekat, sehingga tubuhnya yang halus bergetar, dan butiran keringat seukuran kacang jatuh ke pipinya yang hancur. Ketakutan akan kematian menyelimuti hatinya. Tan Yun menutup telinga dan berkata pada dirinya sendiri, Mikin, saya harus mengatakan, Anda sangat cerdik dengan bantuan Xiaer, Anda memikat saya dari Tan Zushan. Murid elit nomor 1 yang bermartabat ini dari 4 wilayah bintang seni sangat rentan di depanku bukan, ucap Tan Yun. Kata-kata Tan Yun persis seperti yang dipikirkan Mikin. Tan Sengzi, maafkan hidupku, Mikin menggelengkan kepalanya, wajahnya pucat seperti kertas, aku salah. Aku tahu, saudaraku dibunuh karena dia melanggar aturan istana, dan aku tidak melakukannya, aku tidak ingin mati, maafkan aku, lupakan aku. Selama kamu mengampuni aku akan melakukan apapun yang kamu ingin aku lakukan, ucap Mikin. Mendengar ini, Tan Yun tersenyum, dan tawa itu penuh dengan kedinginan. Kamu tahu, Liu Feng hampir membunuhnya saat itu, sejak saat itu, aku memutuskan bahwa aku harus membunuhmu. Juga, aku adalah orang yang menepati janji, karena aku berkata, aku ingin menyatukanmu kembali dengan saudaramu dan Liu Feng. Bagaimana kamu bisa begitu malu membiarkan aku melanggar janjiku, ucap Tan Yun. Mendengarkan untuk ini, Mikin tahu bahwa Tan Yun tidak akan membiarkan dirinya pergi. Mata Mikin tiba-tiba menjadi ganas, Tan Yun, biarkan aku memberitahumu, bahkan jika aku mati,
aku akan menarik punggungmu, ucap Mikin. Tiba-tiba, alis Mikin melotot, dan kepalanya mulai membengkak. Uci, Tan Yun mencibir, tangan kanannya mengendur, dan pisau ajaib di tangannya terlepas, menembus alis Mikin dengan kecepatan tinggi, dan menusuk berdarah dari belakang lehernya. Puff! Mikin menyemburkan darah dari mulutnya, matanya berangsur-angsur redup ketika dia melihat Tan Yun, dan terengah-engah. Tan Yun, jangan berpuas diri, kamu membunuh putra wakil Raja Istana Chu, dan putra si Billy dari Bintang Binatang, cepat atau lambat kau akan mati tanpa penguburan. Sebelum kata-kata itu selesai, Tan Yun melepaskan pegangan pisau dengan tangan kanannya, dan segera, tubuh Mikin jatuh ke dalam kehampaan. Saya tidak tahu apakah saya akan mati tanpa tempat pemakaman, tetapi saya tahu bahwa Anda harus berakhir seperti ini, ucap Tan Yun. Tan Yun melangkah ke udara dan menekan tangan kanannya ke bawah, dan kekuatan suci mengalir keluar dan melahap Mikin. Boom! Dengan suara keras, tubuh Mikin berubah menjadi awan darah. Saat Tan Yun memberi isyarat, total 30 cincin leluhur tersebar di tanah dan di mayat itu tertelan ke dalam cincin leluhur di antara jari-jarinya. Setelah membunuh 30 orang, Tan Yun berdiri di langit, dan ketika dia menyesuaikan jubahnya dan hendak pergi, dia tiba-tiba menghela napas yang kuat, ucap Tan Yun. Tapi Tan Yun yang merasakan niat membunuh yang dingin dari kehampaan katarsis menyelimuti dirinya. Dilihat dari nafas, pengunjung harus menjadi kultivator di tingkat kelima dari alam kaisar suci leluhur. Tan Yun tiba-tiba mendongak, tetapi melihat seorang pria bertopeng hitam muncul dari udara tipis. Meskipun orang itu datang dengan topeng, Tan Yun yakin bahwa dia adalah seorang lelaki tua yang kerajaannya berada di tingkat kelima dari alam kaisar suci leluhur. Tan Yun melihat musuh besar, dia hanya memperkirakan bahwa dia memiliki kekuatan untuk melawan kultivator tingkat kelima dari alam kaisar leluhur. Ekspresi Tan Yun menjadi serius. Siapa kamu, ucap Tan Yun. Orang tua itu menatap Tan Yun dengan merendahkan, dengan nada yang sangat arogan, kamu tidak berhak untuk mengetahui siapa orang tua ini, kamu hanya perlu tahu bahwa orang tua ini akan membunuhmu, ucap orang tua itu. Haha, raut wajah tampan Tan Yun menjadi mengerikan, Pak Tua, tidak masalah jika kamu tidak mengatakan apa-apa, aku akan memukulmu sampai kamu mengatakannya, ucap Tan Yun. Pria tua bertopeng itu sepertinya telah mendengar lelucon terbesar di dunia, hahaha, Tan Yun, kamu benar-benar anak sapi yang baru lahir dan kamu tidak takut pada harimau. Dengan kesempurnaan besar dari alam raja leluhur di distrikmu, kamu secara alami tidak dapat melihat kerajaan tua ini, aku mungkin juga memberitahumu bahwa lelaki tua ini berada di tingkat kelima dari alam kaisar leluhur, kamu tidak layak disebutkan di depan lelaki tua ini, ucap lelaki tua itu. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu menjentikkan lengan jubahnya dengan lembut, dan biji sesawi menara leluhur ruang waktu terbang keluar dan melayang di udara. Orang tua itu menghadap menara leluhur dan memerintahkan, kelilingi dia untuk guru, ucap orang tua itu. Murid ini patuh. Murid ini patuh. Dengan satu demi satu suara hormat, segera, seorang pria bertopeng dengan nafas kesempurnaan agung kaisar leluhur terbang keluar dari menara leluhur. Ada 69 orang yang mengepung Tan Yun dari kehampaan. Orang tua bertopeng itu berkata kepada 69 orang, kamu bukan lawan dari bajingan kecil ini, kamu tidak perlu bertarung, jika dia melarikan diri, kamu hanya perlu memblokirnya, ucap pria bertopeng. Baik guru, ucap semuanya serempak. Pria tua bertopeng itu menatap Tan Yun dan berkata dengan ringan, orang tua ini berada di tingkat kelima dari alam kaisar suci leluhur, dan satu jari dapat menusukmu sampai mati. Jika kamu bunuh diri, orang tua ini akan membiarkan mayatmu, jika tidak, tanpa menunggu lelaki tua selesai berbicara, itu dipotong oleh Tan Yun, jika tidak, ibumu, aku akan pergi ke ibumu. Mata ilahi Hongmen, ucap Tan Yun. Mata Tan Yun memancarkan cahaya merah yang menyihir dan menatap lelaki tua itu, tetapi lelaki tua itu tidak menanggapi, dan sejak itu Tan Yun telah menebak bahwa dia sekarang kurang kuat daripada tingkat kelima dari alam kaisar suci leluhur. Segera, Tan Yun berputar-putar di langit dan melirik 69 kaisar leluhur yang bertopeng dengan sangat sempurna, dan 69 orang segera menatap kosong. Mainkan pukulan terkuat, pukul dia untukku, ucap Tan Yun menunjuk satu jari, menunjuk pria tua bertopeng di atas kepalanya, dan memerintahkan.
Iya, setelah 69 pria bertopeng menjawab, kekuatan leluhur dari atribut yang berbeda meletus dari tubuh mereka yang disuntikkan ke artefak di tangan mereka. Bunuh, bunuh. Beberapa dari 69 orang memegang pedang ilahi, pisau ilahi, yang lain memegang cambuk ilahi, tombak ilahi, tongkat ilahi, dan mati-matian menyerang lelaki tua bertopeng itu. Boom, 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 boom. Untuk sesaat, langit ditelan oleh cahaya pedang, lampu cambuk, dan bayangan tombak. Murid, apakah kamu gila? Ucap pria tua bertopeng itu menghindar dengan sangat cepat dan tidak melawan 69 orang ini, karena semua adalah muridnya yang paling terpercaya, bagaimana dia bisa tahan untuk menyerang. Cepat hentikan, aku gurumu. Hentikan. Namun, tidak peduli bagaimana lelaki tua bertopeng itu berteriak, 69 orang mengabaikannya dan masih mencoba yang terbaik untuk membunuh lelaki tua itu. Saat lelaki tua itu menghindar, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan meraung, aku mengerti, Tan Yun, kamu pasti telah berlatih semacam teknik mata untuk mengendalikan pikiran orang, ucap lelaki tua itu. Pak tua, kamu tidak terlalu bodoh, Tan Yun berkata sambil tersenyum, aku lupa memberitahumu, murid-muridmu telah dikendalikan olehku, jika kamu tidak membunuh mereka, mereka akan selalu menyerangmu. Bunuhlah muridmu sendiri, aku senang. Juga, jangan mencoba untuk menjatuhkan mereka, bahkan jika mereka pingsan, tubuh mereka akan tetap mematuhi perintahku, ucap Tan Yun. Pria tua bertopeng itu mengabaikan Tan Yun dan menghindari seorang murid. Setelah pedangnya bersinar, sebuah telapak tangan menebas bagian belakang leher muridnya, dia mengira muridnya akan pingsan, tapi ternyata tidak. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang harus saya lakukan? Ucap pria tua bertopeng itu sangat cemas sehingga dia menekan keinginan untuk mencabik-cabik Tan Yun, dan berteriak. Tan Yun, tolong lepaskan kendali murid-muridku, lelaki tua ini berjanji untuk melepaskanmu, ucap lelaki tua itu. Tan Yun segera memasang ekspresi gembira, apa itu benar, ucap Tan Yun. Orang tua ini penuh dengan janji, selama kamu mengangkat kendali atas mereka, orang tua ini akan melepaskanmu hari ini, ucap lelaki tua itu. Bagaimana aku bisa mempercayainya? Tan Yun menyarankan, kamu harus bersumpah, ucap Tan Yun. Tan Yun, kamu. Orang tua itu gemetar karena marah, menghindari pengejaran murid-muridnya. Oke, aku bersumpah selama kamu melepaskan kendali murid-muridku, aku tidak akan membunuhmu hari ini dan melepaskan kamu. Tan Yun, lelaki tua ibu telah bersumpah, kamu bisa melepaskannya, ucap lelaki tua itu. Mata Tan Yun menunjukkan sedikit kekejaman, dia tidak melepaskan kendali Hong Meng Sentong atas 69 orang, tetapi dengan satu pemikiran, suara perintah Tan Yun terdengar di benak 69 orang, semuanya mundur, berikan aku semua janin leluhur, ucap Tan Yun. Wosh wosh. Setelah menerima perintah Tan Yun, 69 orang itu berhenti menyerang lelaki tua bertopeng itu. Tepat ketika lelaki tua bertopeng itu lega, berpikir bahwa dia akhirnya menyelamatkan murid-muridnya, dia menemukan bahwa para murid mundur dengan cepat. Tan Yun, apa yang kamu lakukan? Tegur lelaki tua bertopeng itu. Kamu tidak memiliki mata yang panjang, jadi kamu tidak bisa membaca dirimu sendiri, ucap Tan Yun mencibir. Pria tua bertopeng itu mendengus dingin dan memalingkan muka. Pada saat berikutnya, dia tampaknya telah menemukan sesuatu, dan berteriak dengan mata terbelah, tidak, murid, ucap pria itu. Tapi itu di depan matanya, kepala 69 murid membengkak dengan cepat. Dia ingin menghentikan mereka, tetapi ketika dia berbicara dengan Tan Yun barusan, dia menyia-nyiakan kesempatan untuk menghentikan mereka. Tidak, pria tua bertopeng itu mengeluarkan tangisan yang menusuk. Boom! Dalam suara keras yang memekakkan telinga, kepala seorang murid meledak, dan kemudian seluruh tubuh berubah menjadi kabut darah, dan kekosongan di sekitarnya ditutupi dengan celah ruang besar. Boom! Boom! Segera, murid-murid lelaki tua bertopeng itu meledak satu demi satu, menyebabkan kekosongan dalam radius ratusan ribu abadi ditelan oleh celah-celah ruang gelap, seolah-olah kekosongan ini akan runtuh kapan saja. Oh, kaca! 69 orang yang berada di kesempurnaan agung alam penguasa leluhur meledakkan rahim leluhur mereka dan melampiaskan kekuatan mereka, menghancurkan semua pohon di lembah barat di bawah. Tabrakan. Kemudian, tanah longsor dan tanah retak, debu memenuhi udara, dan kerikil berguling seperti air terjun.
Ah! Pria tua bertopeng itu mengangkat kepalanya dan berteriak, sangat marah sehingga seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa 69 murid yang paling dia percayai telah meninggal. Aku sangat marah, ucap pria tua bertopeng itu menatap Tan Yun setelah 3 suap darah lagi, dan meraung, Tan Yun, kamu membuat orang tua ini bersumpah, dan orang tua ini bersumpah. Tapi kamu benar-benar bermain denganku, ucap pria bertopeng itu. Tan Yun berkata sambil tersenyum, orang tua, kamu hanya setengah benar, karena aku tidak hanya bermain denganmu, tetapi juga akan membunuhmu, ucap Tan Yun. Tan Yun, lelaki tua ini pasti akan membuatmu kram hari ini, ucap bertopeng dalam raungan lelaki tua itu, tubuhnya dengan cepat melonjak ke ukuran besar. Pada saat yang sama, kekuatan besar kaisar leluhur 5 elemen melonjak keluar dari tubuhnya. Bunuh, pria tua bertopeng itu membalik tangan kanannya, dan pedang ilahi kaisar leluhur kelas atas dengan atribut 5 elemen muncul dari udara tipis dari tangan kanannya yang keriput. Lelaki tua bertopeng itu berbisik pada dirinya sendiri, memegang formula ajaib dari dadanya dengan tangan kirinya, memegang pedang di tangan kanannya, menari pedang Feris dengan kekuatan leluhur emas, kayu, air, api dan tanah, menebas dengan kasar ke arah Tan Yun. Di mana cahaya pedang lewat, satu sisi kekosongan hancur di area kecil, yang menunjukkan kekuatan cahaya pedang. Ini sangat kuat, mata Tan Yun menyusut, tetapi dia masih tidak menggunakan formasi pedang pembantaian Hongmeng. Tan Yun ingin melihat apakah dia bisa menggunakan premis untuk tidak menggunakan formasi pedang pembantaian Hongmeng, pembalikan waktu, sangkar ruang, dan sumber kekuatan magis ringan untuk membunuh orang tua itu. Canggu keluar, ucap Tan Yun membuka tangan kanannya di benaknya. Baik tuan, pedang ilahi pembunuh Hongmeng yang sudah merupakan artefak Tao yang luar biasa, melesat keluar dari alis Tan Yun dan menelannya ke tangan kanannya. Tubuh hegemoni Hongmeng, ucap Tan Yun. Ukuran tubuh Tan Yun telah meroket menjadi 2000 kaki, yang 2 kali ukuran pria tua bertopeng itu. Hongmeng membunuh seni pedang ilahi, ucap Tan Yun. Dengan teknik pedang Tan Yun, napasnya meroket dengan liar, dia dengan cepat menerobos alam kaisar suci leluhur, dan memasuki tingkat pertama alam kaisar suci leluhur. Dalam sekejap, dia tinggal di alam kaisar suci leluhur ketiga. Segera, kekuatan raja leluhur 5 elemen pecah di tubuh Tan Yun, mengalir ke pedang ilahi pembunuh Hongmeng, dan menampilkan penghancuran 5 elemen. Segera, 5 cahaya pedang dengan 5 atribut berbeda dari emas, kayu, air, api, dan bumi naik ke langit, bergabung menjadi satu dari langit, dan menebas ke arah lampu pedang yang menyelimuti lelaki tua bertopeng itu. Boom! Bang bang! Tiba-tiba, kekosongan dalam radius 1 juta kaki runtuh, dan 5 elemen menghancurkan semua cahaya pedang lelaki tua itu seperti bambu yang patah. Yue yang sangat kuat menyebar dengan cepat ke segala arah dari kehampaan, dan pada akhirnya, seperti 1000 pasukan, itu membombardir tembok gunung di sekitar lembah barat. Pada saat ini, kekuatan hebat dari pedang penghancur 5 elemen Mang turun tajam, masih menebas ke arah lelaki tua yang ketakutan di langit. Orang tua ini berada di tingkat kelima dari kaisar suci leluhur yang bermartabat, aku tidak percaya padaku, aku tidak akan bisa membunuhmu, ucap lelaki tua itu. Orang tua raksasa itu memegang pedang di kedua tangannya, rambutnya berkibar, dan dia dengan panik menyuntikkan kekuatan leluhur 5 elemen ke dalam pedang ilahi, dan menembak jatuh ke langit. 5 elemen yang naik menebas dengan pedangnya. Boom! Dalam suara keras, lelaki tua bertopeng itu menghancurkan 5 elemen dan menghancurkan cahaya pedang, tetapi tubuhnya terangkat oleh benturan dari bawah ke atas. Langkah ilahi Hongmeng. Swiss. Tan Yun melakukan langkah ilahi Hongmeng, dan melesat dengan kecepatan ekstrim. Setelah berkedip hanya 3 kali, dia menyusul lelaki tua bertopeng itu di kehampaan dan menebas ke arah lelaki tua itu. Sungguh ilmu pedang yang cepat, ucap lelaki tua itu. Hati lelaki tua bertopeng itu bergetar, dan kemudian dia bersandar untuk menghindar. Meskipun dia menghindari nasib buruk menyegel tenggorokannya dengan pedang, noda darah yang mengejutkan terpotong dari tenggorokannya. Kamu semut di alam kesempurnaan raja leluhur, sebenarnya menyakiti orang tua ini, ucap orang tua bertopeng itu masih shock. Begitu dia berdiri kokoh di kehampaan, Tan Yun yang setinggi 2000 meter, muncul di depannya seperti singa tinju kiri yang besar menghantam dada lelaki tua itu. Ketika dia meledak,
Tinju kiri Tan Yun meletus dengan kekuatan agung Hongmeng. Itu benar, bukan kekuatan ilahi, atau kekuatan raja leluhur dari atribut lain, tetapi kekuatan Hongmeng. Di tubuh Tan Yun, kekuatan ilahi adalah yang terlemah, dan yang lebih kuat adalah kekuatan leluhur dari atribut yang berbeda, yang paling kuat secara alami adalah satu-satunya kekuatan di dunia. Kekuatan Hongmeng berisi kekuatan 11 atribut dari atribut yang berbeda, jadi itu adalah yang paling kuat. Selain itu, perbedaan antara kekuatan ilahi, kekuatan leluhur, dan kekuatan Hongmeng adalah bahwa sebelum Tan Yun dipromosikan ke alam leluhur, ia melahap esensi ilahi surga dan bumi, dan memperoleh kekuatan ilahi di kolam roh. Kekuatan ilahi adalah pembawa bagi Tan Yun untuk melakukan semua latihan. Hanya dengan dukungan kekuatan gaib yang agung, Tan Yun dapat menggunakan kekuatan leluhur untuk memisahkan atribut yang berbeda dari kekuatan Hongmeng untuk melakukan latihan berbagai atribut. Namun, Tan Yun tidak dapat menggunakan kekuatan Hongmeng untuk secara langsung melakukan latihan atribut yang berbeda. Tentu saja, dengan memakan kekuatan suci dalam tubuh, kekuatan Hongmeng dapat digunakan untuk melawan musuh dengan tangan kosong. Bunuh! Pria tua bertopeng itu melayang di udara, dan menendang tinju kiri yang mengenai Tan Yun dengan kaki kanannya. Bang! Kulit tinju kiri Tan Yun meledak, dan gumpalan darah menyembur keluar dari lukanya. Pada saat yang sama, Tan Yun ditendang puluhan ribu kaki di udara. Kamu bocah, bagaimana satu pukulan bisa lebih kuat dari lelaki tua ini, ucap pria itu. Di sisi lain, lelaki tua bertopeng itu menjerit dan diledakkan ratusan ribu kaki jauhnya oleh Tan Yun. Pria tua bertopeng itu berputar-putar di udara, dan setelah menstabilkan sosoknya di kehampaan, dia tertawa dengan marah, "Wah, jangan berpuas diri, hari ini, lelaki tua ini pasti akan membunuhmu dan membalaskan dendam murid-muridku," ucap lelaki tua itu. "Omong kosong, kamu dapat menggunakannya jika kamu memiliki keterampilan, dan aku akan mengikuti," ucap Tan Yun. Tan Yun berdiri di udara dengan pedang pembunuh Hongmeng di tangannya. Dari proses pertempuran tadi, Tan Yun menyimpulkan bahwa dia bisa mengalahkan lawan. "Anak matilah. Seni pedang 5 elemen naga ilahi," ucap pria tua bertopeng yang tingginya ribuan kaki, memegang pedang ilahi, dan tiba-tiba memadatkan 4 klon dari kehampaan. Boom! 5 lelaki tua bertopeng dengan cepat bubar dari kehampaan, dan saat mereka mengepung Tan Yun di tengah, mereka mulai menggunakan seni pedang naga 5 elemen. Tubuh lelaki tua itu mengeluarkan kekuatan kaisar leluhur emas, dan segera, dengan tubuh lelaki tua itu menari gaya pedang, kekuatan kaisar leluhur emas berubah menjadi naga emas dengan panjang 1.000.000 kaki di langit di atas kepalanya. Aduh! Long Yin mengguncang langit, menyebabkan Tan Yun mengerutkan kening. Tan Yun melihatnya, tetapi melihat ada ribuan cahaya pedang emas di tubuh naga emas 1.000.000 kaki. Hampir pada saat naga emas ditransformasikan, keempat avatar lelaki tua bertopeng itu juga memegang pedang, menari dengan gaya pedang yang berbeda. Di atas 4 avatar, mereka memadatkan naga besar 1.000.000 kaki. 4 naga dengan warna berbeda dibentuk oleh kekuatan leluhur kayu, air, api, dan bumi. Selain itu, 4 naga raksasa juga berisi ribuan cahaya pedang yang diringkas oleh kekuatan leluhur dari 4 atribut. Swiss. Pada saat ini, keempat avatar lelaki tua bertopeng itu tiba-tiba bersatu kembali dengan tubuh utama. Mata lelaki tua itu merah dan dia berkata dengan senyum jahat, "Anak Tan Yun, kamu harus mati di bawah tangan lelaki tua ini. Kamu harus dikubur bersama murid-muridku." "Bunuh," ucap lelaki tua itu. Aum! Tiba-tiba, naga meraung di langit di atas Xiaogu, dan 5 naga raksasa dengan atribut kekuatan leluhur yang berbeda berlayar di sekitar tubuh besar mereka, dan mereka mengepung Tan Yun dengan kecepatan kilat. Dari luar, Tan Yun tidak terlihat. "Anak Tan Yun, kamu mati, kamu bajingan mati," ucap lelaki tua itu. Setelah lelaki tua bertopeng itu memainkan kartu trufnya, meskipun dia lelah dan terengah-engah, dia akhirnya mengeluarkan bau mulut ketika dia berpikir bahwa Tan Yun akan mati. Pada saat ini, Tan Yun yang dikelilingi oleh 5 naga raksasa dengan panjang 1.000.000 kaki, tiba-tiba menemukan bahwa di dalam setiap naga raksasa, serangkaian cahaya pedang puluhan ribu kaki meledak dari tubuh naga seperti aku tidak bisa mengelak sama sekali. Dan kekuatannya begitu kuat sehingga Tan Yun merasakan nafas kematian. "Lupakan saja, jangan buang waktu dengannya," ucap Tan Yun.
Tan Yun diam-diam berkata di sini, dan berkata dengan tegas, "Sangkar ruang," ucap Tan Yun. Segera, kecepatan naga raksasa yang berputar-putar di sekitar Tan Yun merosot, dan kecepatan semua cahaya pedang yang meledak ke arah Tan Yun melambat beberapa kali. Awalnya, Tan Yun yang tidak dapat melarikan diri dari tusukan dan datang ke cahaya pedang, melewati cahaya pedang dengan kecepatan dan keamanan ekstrim setelah melakukan langkah ilahi Hongmeng. Pada saat ini, hanya berpikir bahwa situasi keseluruhan telah diselesaikan, namun lelaki tua tiba-tiba melebarkan matanya, seolah-olah dia melihat pemandangan yang tidak dapat dipercaya, dan berseru. "Bagaimana ini bisa terjadi? Ini tidak mungkin, bagaimana mungkin kamu melarikan diri?" ucap lelaki tua itu. Langkah ilahi, Hongmeng. Tan Yun menutup telinga, dan melakukan langkah ilahi Hongmeng, berputar-putar dari 5 naga raksasa dalam sebuah cincin. Itu tersapu dari celah di lingkaran, dan dalam sekejap, muncul di depan lelaki tua bertopeng itu. Alasan mengapa Tan Yun bisa keluar adalah karena sangkar luar angkasa menahan kecepatan rotasi 5 naga raksasa, pada akhirnya, dia terbang keluar dari celah. Lari, pria tua bertopeng yang terengah-engah itu memiliki ekspresi ngeri di matanya, mengetahui bahwa membunuh Tan Yun hari ini adalah kegagalan total. Wosh! Pria tua bertopeng itu menoleh dan terbang keluar dari lembah barat. "Sekarang, apakah kamu masih ingin melarikan diri? Mimpi bodoh," ucap Tan Yun. Tan Yun melakukan langkah ilahi Hongmeng, sering berkedip dari kehampaan, dan kecepatannya tidak lebih lambat dari orang tua itu. Saat mengejar, sudut mulut Tan Yun sedikit ke atas, seolah-olah iblis tersenyum, "Adapun aku akan memberimu masalah, aku yakin kamu akan berhenti," ucap Tan Yun. "Anak Tan Yun, jika kamu menginginkan orang tua berhenti, jangan pikirkan itu," ucap pria tua bertopeng itu berteriak dengan marah, masih menggunakan kekuatannya untuk melarikan diri. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.